Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir yang berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran dapat memberikan pahala bagi yang membacanya, baik itu dengan lancar ataupun terbata-bata. Kita selaku umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah menjaganya. Salah satunya adalah dengan cara menghafalkannya. Karena selain menjadi pedoman hidup bagi manusia, Al-Quran juga dapat menjadi pelajaran bagi mereka yang mau mengambil pelajaran darinya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qamar. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dalam ayat itu dijelaskan bahwa Al-Quran telah dimudahkan untuk peringatan dan diingat. Maka dapat kita simpulkan bahwa menghafal Al-Quran itu sebenarnya memang mudah. Namun kebanyakan di antara kita tidak mau mengambil pelajaran darinya dan tidak bersabar dalam menghafalkannya. Maka dari itu, pada video kali ini, Remaja Masjid Bercerita akan membagikan beberapa tips dalam menghafalkan Al-Quran yang semoga dapat menjadi motivasi bagi teman-teman semua untuk menghafalkan Al-Quran. Luruskan niat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal terpenting yang mendasari setiap kegiatan kita adalah niat. Karena kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Sama halnya dengan menghafal Al-Quran. Kadangkala kita menghafalkan Al-Quran hanya sebatas untuk mencapai target yang ditentukan oleh sekolah, atau mungkin sekedar agar tidak dilihat orang sebagai orang yang tidak pernah menghafal Al-Quran, atau mungkin hanya untuk sekedar menghafal tanpa ada tujuan yang jelas. Dengan niat yang salah bisa menjadi sebab kita sulit dalam menghafal Al-Quran ataupun menjaganya. Maka penting bagi kita untuk kembali meluruskan niat dalam menghafal Al-Quran, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak membaca Al-Quran. Semakin banyak kuantitas kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran pun akan memberikan timbal balik kepada kita. Semakin sering kita membaca Al-Quran, niscaya semakin mudah pula kita menghafal Al-Quran. Karena nantinya ayat-ayat dalam Al-Quran sudah tak asing lagi didengar oleh telinga. Alhasil, insya Allah akan lebih cepat pula kita menghafalkannya. Perbanyak mendengarkan bacaan Al-Quran. Dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, mampu memberikan efek yang serupa dengan sering membaca Al-Quran. Terlebih bagi yang memang lebih mudah menghafalkan dengan metode auditorial. Semakin sering kita mendengarkan bacaan Al-Quran, insya Allah akan semakin mudah pula ketika menghafalkannya. Menjauhi maksiat. Menghafalkan Al-Quran adalah ibadah yang jelas-jelas bertolak belakang dengan maksiat. Seorang penghafal Al-Quran dituntut untuk menjauhi maksiat, karena maksiat akan berujung dosa dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghafal Al-Quran yang sebenar-benarnya akan mendapatkan pengaruh dari hafalannya. Seseorang dikatakan sukses dalam menghafal manakala memiliki akhlak Qur'ani, yaitu akhlak yang sesuai dengan Al-Quran, pedoman hidup seluruh umat manusia. Memotivasi diri. Dalam beribadah, ada waktu di mana kita merasakan futur, yaitu merasa jenuh ataupun lelah dalam melakukan suatu ibadah. Dalam menghafal Al-Quran, ada kalanya kita dilanda futur, lelah, bahkan merasa ingin berhenti menghafal. Apabila perasaan itu sudah muncul, maka coba kita gali motivasi-motivasi kita. Untuk apa kita menghafal Al-Quran? Apa tujuan kita menghafal Al-Quran? Dan lain sebagainya. Murojaah Al-Quran. Setelah kita menghafal Al-Quran, bukan berarti kita terlepas dari kewajiban kita menjaga Al-Quran. Setelah kita menghafal Al-Quran, maka tugas kita selanjutnya adalah menjaga hafalan kita, yaitu dengan cara murojaah. Karena tidak ada hafalan yang menempel seumur hidup tanpa adanya pengulangan, maka murojaah menjadi penting bagi kita sebagai penghafal Al-Quran, terlebih karena semua hafalan yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itulah beberapa tips yang dapat Remaja Masjid berikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat memberikan manfaat dan solusi dalam menghafalkan Al-Quran. Sampai ketemu di video Remaja Masjid Bercerita selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.